berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Artinya gini, ketika orang nggak ada yang sampai kepada Allah kalau tidak melalui Yesus. Saya ingin sekali menyampaikan ini kepada sebanyak-banyaknya orang, karena saya pikir harusnya mereka bisa menikmati surga gitu loh. Asal percaya saja kan. Kenapa umat Islam nggak mau? Pasti ada sesuatu gitu. Jadi ya teman-teman, shalom buat semuanya. Kita berjumpa lagi dalam video kali ini. Teman-teman, saya akan membagikan di mana ada kesaksian yang sangat memberkati dan sangat luar biasa, dia bagaimana diselamatkan oleh Tuhan. Dia berpegang kepada satu ayat firman Tuhan sehingga dia diselamatkan oleh Tuhan. Dan dia sebelumnya adalah agama Muslim, teman-teman, di mana dia menyelidiki tentang perkataan firman Tuhan seperti ini. Yesuslah jalan kebenaran dan hidup. Tak ada sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus, kata Yesus. Itulah dia pegang dan itulah dia percayai, dan itulah emas baginya ya, atau ayat emas. Dan banyak juga teman-teman orang-orang yang tidak memiliki seperti ini. Banyak orang-orang yang mau binasa, tidak mau percaya apa kata firman Tuhan. Tetapi ini berbeda teman-teman. Dia mau menyelidiki firman Tuhan sehingga firman Tuhan itu bekerja dalam kehidupannya. Itulah dia teman-temanku. Oleh karena itu mari kita saksikan saja langsung videonya. Berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Artinya gini, ketika orang nggak ada yang sampai kepada Allah kalau tidak melalui Yesus. Nah, buat saya dan buat sebagian besar orang Kristen pada umumnya, ini adalah ayat emas. Ini adalah ayat yang menjadi pegangan bahwa Kristen itu benar, gitu loh. Jadi nggak ada yang melalui Yesus. Selain melalui Yesus nggak bisa. Kalian nggak akan bisa pernah sampai ke surga, gitu. Nah, ayat ini jadi pegangan saya, jadi ayat emas. Kemudian saya ingin sekali menyampaikan ini kepada sebanyak-banyaknya orang, karena saya pikir harusnya mereka bisa menikmati surga gitu loh. Asal percaya saja kan. Nah, tapi kan umat Islam kok kayaknya nggak mau sama sekali ya gitu. Nah, waktu itu saya sekolah di tempat kuliah saya itu, di mana ajaran agama Islam itu cukup keras. Waktu itu teman-teman bahkan baru tingkat 1, baru semester 1, tadinya nggak pakai jilbab, semua di semester 2 tuh udah pakai jilbab panjang gitu loh. Jadi cukup keras muslimnya gitu waktu itu. Nah, saya sebetulnya bertanya-tanya dalam hati gitu, kenapa sih, ada apa sih dengan Islam ini? Kenapa kalian tidak mau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Bertambah lagi dengan teman sekamar saya yang ternyata hijrah juga masuk Islam. Saya marah dan saya kesal waktu itu. Pertanyaan ini terus saya tanyakan pada setiap orang yang ada di kampus waktu itu. Banyaklah teman-teman yang ditanya, atau pendeta atau siapa orang pinter yang dipanggil, pembicara-pembicara yang dipanggil ke kampus, saya tanyain. Nah, jawabannya semua sama, bahwa mereka ada selubung yang menutup pikiran mereka gitu. Jadi kalau mungkin di kita namanya belum dapat hidayah ya. Nah, tapi sebetulnya buat saya jawaban itu nggak bisa saya terima gitu. Menurut saya ayat Yohanes 14 ayat 6 itu sudah sangat jelas gitu, bicara bahwa Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu menurut saya itu nggak ada sesuatu yang perlu harus pakai ilmu tertentu kan. Itu pernyataan yang very clear, jelas gitu. Kenapa umat Islam nggak mau? Pasti ada sesuatu gitu. Jadi dalam hati saya tetap pasti ada sesuatu yang membuat mereka tidak mau gitu terima. Nah, tapi pertanyaan ini tidak terjawab bertahun-tahun, sampai akhirnya pertanyaan ini saya simpan jauh sekali di lubuk hati yang terdalam, mungkin di pojok-pojok lah kali ya, yang udah paling dalam gitu ya, karena tidak terjawab. Dan kehidupan berlanjut, saya bekerja, saya menikah, saya punya anak secara Kristen, kami menikah secara Kristen, dan ya sudah. Sampai suatu saat saya di kantor bertemu dengan seseorang yang bisa menjelaskan pada saya, yang bisa menjelaskan sejarah penulisan Alkitab secara lengkap, dan kenapa sampai pemahaman
umat Islam itu kan adalah bahwa Isa atau Yesus itu adalah nabi, hanya sampai di situ saja. Tapi kenapa bisa di dalam agama Kristen bisa jadi berubah menjadi Tuhan? Nah, di situ saya memang belajar banyak kurang lebih selama 2 tahun mempelajari itu. Waktu itu diskusinya memang kami bicara soal banyak hal, mulai dari pekerjaan, masalah pekerjaan, kemudian masalah hukum, dan kemudian kita juga ada diskusi soal masalah Freemason ya, mengenai Freemason, mengenai Yahudi dan sebagainya. Waktu itu dia cerita bahwa dia adalah orang yang mulai mempelajari perbandingan agama setelah masalah bom Bali. Dia adalah Muslim, tapi dia Muslim dari lahir maksud saya, tapi dia mempelajari itu karena masalah bom Bali waktu itu, sehingga akhirnya bicara soal Israel, bicara soal sejarah panjang Israel, dan yang mau tidak mau berakhir pada bicara soal Yesus yang akan datang, yang akan menjadi juru selamat di akhir zaman gitu. Waktu itu saya tanya sama dia, kamu kan Muslim dari lahir? Iya, Muslim dari lahir. Kenapa kamu percaya bahwa Isa akan datang kedua kali untuk menjadi juru selamat? Iya, saya percaya. Tunggu sebentar. Kamu kan Muslim ya, kenapa kamu nggak? Kalau gitu kamu kenapa nggak terima kalau Isa tuh adalah Tuhan? Hanya Tuhan loh yang bisa jadi juru selamat, saya bilang gitu kan. Nah terus itu emang di mana Yesus bilang bahwa dia adalah Tuhan? Saya bilang ayat yang saya pegang itu Yohanes 14 ayat 6. Yesus bilang, akulah jalan dan kebenaran dan hidup loh. Nggak ada yang sampai kepada Bapa kalau nggak. Sekarang kamu baca coba lengkap satu perikop itu. Apakah di situ Yesus sedang bicara bahwa dia adalah Tuhan? Itu saya baca lagi. Saya pelajari lagi betul. Dan ternyata saya akhirnya mengerti bahwa yang dia maksud di situ Yesus tidak sedang bicara bahwa dia adalah Tuhan. Dia sedang berbicara bahwa ketika kamu mau ibadah kamu itu sampai kepada Bapa, ibadahlah seperti saya, sebagaimana Yesus bilang, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Jadi sebagaimana aku beribadah kepada Allah, begitulah kamu beribadah kepada Allah. Maka ibadah kamu akan sampai kepada Allah. Karena bicara soal ibadah itu kan, bicara sampai kepada surga, kepada Allah, itu bukan berarti seperti berjalan fisik ya, bicara jalan fisik gitu, bahwa seperti kamu lihat peta gitu. Bukan seperti itu. Biar bagaimanapun juga bicara soal surga itu bicara soal ibadah. Jadi sebagaimana aku beribadah, demikian pula kamu harus beribadah kepada Allah. Dan sebenarnya akhirnya saya mempelajari kembali ya Alkitab itu. Saya membaca lagi, benar juga yang dia bilang benar. Tapi saya belum yakin langsung di situ. Saya belajar 2 tahun untuk hal itu. Akhirnya saya baca lagi semuanya, satu persatu saya pelajari lagi. Saya seperti baru terbuka gitu loh. Jadi kayaknya selama ini kalau kita ngelihat gambar gajah tuh dua dimensi, sekarang saya melihatnya jadi 4 dimensi. Saya muter. Saya tahu bahwa gajah itu gendut. Dia nggak hanya besar, tapi dia gendut juga. Dia punya 2 kuping, bukan hanya sebelah kupingnya gitu. Jadi artinya saya bisa mempelajari, saya bisa mengerti isi Alkitab itu secara keseluruhan. Dia bilang, kamu harus baca Alkitab itu secara keseluruhan, jangan sepotong-sepotong. Ketika kamu membacanya sepotong-sepotong, yaitu pemahaman kamu seperti itu. Nah, begitu juga, akhirnya saya mempelajari itu kembali ya Mas. Ada sekitar 2 tahun, saya baca ulang lagi. Dan saya benar-benar puas karena apa? Saya terjawab, pertanyaan saya kan bukan hanya cuman masalah itu aja sebetulnya. Jadi ketika saya sebelumnya saya sudah membaca Alkitab itu bicara soal sejarah sebetulnya. Buku Perjanjian Lama bicara soal sejarah panjang bangsa Israel. Di situ sebetulnya ada beberapa pertanyaan saya, kenapa sepertinya Allah sayang banget sama bangsa Israel tapi enggak sama yang lain gitu. Bangsa lain selain bangsa Israel seperti bukan manusia gitu loh. Nah, itu semua pertanyaan itu akhirnya terjawab satu persatu. Bagaimana Alkitab itu ditulis, bagaimana bisa ada perubahan dari bahasa Ibrani ke bahasa Yunani, sementara Yesus sendiri bicara pakai bahasa Aramaik.
ya kan, bahasa Ibrani. Tapi kemudian kenapa kitab tertua yang ditemukan itu berbahasa Yunani? Gitu, Codex Sinaiticus, Codex Vaticanus itu kan kitab yang tertua yang ditemukan itu adalah dalam bahasa Yunani. Kenapa bahasa itu gitu? Kenapa bisa seperti itu? Nah, ini sejarah panjang yang harus kita pelajari sebetulnya kalau mau mengerti kenapa, bagaimana sehingga akhirnya pemahaman pun bisa sampai berubah. Sampai hari ini kita bisa melihat bahwa orang Kristen merayakan Natal sedemikian rupa ya, sedemikian megah dan mewahnya. Sementara Yesus sendiri nggak pernah loh ngajarin, nggak pernah nyuruh loh, nggak pernah menyuruh merayakan ulang tahun, tidak pernah menyuruh merayakan, apalagi merayakan hari kelahiran dia. Itu nggak pernah. Yang ada perintah tuh ingatlah akan aku, kemudian masalah perintah tuh yang ada Yesus katakan ingatlah akan aku, kemudian untuk perjamuan kudus. Itu yang ada, yang diperintahkan di Alkitab. Tapi kalau perayaan Natal nggak pernah ada. Dan yang makin meyakinkan saya waktu itu untuk hijrah adalah di akhir tahun kedua itu, tahun Desember 2014, saya mengantar anak-anak merayakan Natal di sekolah minggu mereka. Di situ saya membaca di mading gereja, waktu itu di gereja saya ditulis sejarah perayaan Natal. Dan memang di situ disebutkan bahwa sejarah perayaan Natal sebetulnya adalah sinkretisme ya, perayaan gimana caranya pada zaman dulu orang-orang mau. Itulah dia teman-teman, bagaimana dia diselamatkan oleh Tuhan, bagaimana luar biasanya kesaksiannya, dan kita percaya masih banyak lagi jiwa-jiwa akan diselamatkan oleh Tuhan. Dan kita percaya jika mereka membuka hati untuk kebenaran Tuhan, maka tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kalau ibu ini bisa diselamatkan Tuhan, yang lain juga bisa diselamatkan Tuhan. Kita berdoa terus untuk ibu ini agar keluarga yang lainnya juga bisa diselamatkan oleh Tuhan, dan dia menjadi berkat di tengah keluarganya, di mana ada firman Tuhan berkata, satu selamat maka seisi rumahnya akan diselamatkan oleh Tuhan. Biarlah jadi bagi ibu ini. Tuhan Yesus memberkati teman-teman. Sampai jumpa di video yang berikutnya. Amin.